low code and no code itu sebenarnya apa sih Kak Vicky? Dan emang tuh manfaatnya low code and no code ini dibanding coding biasa tuh apa sih Kak? Boleh nggak Kak dikasih tahu? Sebenarnya tuh yang beda banget adalah kalau ngomongin coding programmer itu benar-benar hard code, semuanya itu tuh ya basically coding. Jadi mungkin aku share my thought dulu regarding fundamental skill ya. Jadi kalau menurut aku fundamental skill itu bukan cuma perihal kita bisa coding atau enggak. Hai guys, balik lagi bareng your one and only host Syara di Janji Curcol, tempat dimana kamu bisa curhat atau ngegali ilmu apapun tapi di seputar bidang STEM. Hari ini aku pengen ngobrol sama bareng kalian tapi tentang sesuatu yang menurutku lagi booming banget. Tapi walaupun booming, nggak semua teman-teman tuh familiar sama satu topik ini. Dan apa sih topiknya? Topiknya tuh namanya low code and no code. Ada yang pernah dengar nggak low code and no code tuh apa? Kalau misalnya nggak pernah dengar nggak apa-apa, karena hari ini kita bakal ngebahas bareng sosok perempuan ini yang menurutku sangat cantik dan keren, sangat cantik dan keren, dan udah berkecimpung di dunia pekerjaan lebih dari 10 tahun. Siapa nih? Penasaran? Kita gak usah lama-lama lagi, langsung kita sambut dan kenalan bareng Kak Juventia Vicky. Halo. FYI, gengs, Kak Vicky ini adalah presiden dari Hactiv8, bener ya Kak? Betul. Siapa nih alumni Hactiv8? Please di komen bilang hai Kak Vicky gitu. Ya kan banyak kan ya kan soalnya alumninya. Banyak banget. Oke, tadi aku tuh kan sempat ngebahas low code and no code Kak Vicky. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku tuh kepo sama perjalanannya Kak Vicky. Kata informanku, Kak Vicky itu justru gak ada di jurusan STEM waktu kuliah, justru tuh di bidang ilmu komunikasi. Is that true? Iya bener, dan kalau misalnya lebih spesifik lagi aku tuh jurnalis, jadi bener-bener ujung sama ujung. Gak ada stem-stemnya lah. Bener-bener jauh banget. Banget. Iya, aku juga lihat tuh dari perjalanan karir kakak tuh awalnya jurnalis, and then you delve into marketing, terus baru ke Hactiv8 ini. Nah kalau di Hactiv8 sebagai presiden Hactiv8 itu kakak kerjanya tuh seperti apa kan? Jadi kalau sebagai presiden sebenarnya tanggung jawab aku adalah oversee semuanya yang happening di Hactiv8 gitu. Jadi dari depan sampai belakang, karena kan komponennya banyak, marketing, admission, academic, career, placement, finance, HR semuanya. Semuanya ya Kak ya? Gitu, ya. Jadi tanggung jawab aku adalah bantuin yang perlu dibantu sebenarnya. Gitu. Iya, supporting team gitu ya. Betul. Oke Kak, berarti kakak juga di jurusan ilmu komunikasi, terus kakak masuk ke Hactiv8 yang edukasinya STEM. Berarti kakak familiar banget dong sama low code and no code, atau mungkin Kak Vicky adalah salah satu user low code and no code? Sebenarnya aku salah satu user. Salah satu user. Oke. Dan sebenarnya aku nggak bisa ngoding. Ya gitu. Orang mikir, pokoknya kalau misalnya di Hactiv8 pasti semua bisa ngoding. Enggak sih sebenarnya, karena background aku itu kan jurnalis, terus banyak karir aku di marketing. Bahkan pada saat pertama kali masuk ke Hactiv8 aku sebagai marketing profesional. Dari situlah aku mulai mendalami perihal low code and no code gitu. Karena kan thinking aku pada saat itu marketing, launching produk harus cepat, harus responsif. Aku nggak bisa ngoding. Harus cepat gitu. Dan akhirnya mulai aku belajar yang namanya low code and no code. Waktu join Hactiv8 di 2016 kayak belum terlalu booming ya, gitu. Opsinya tuh belum terlalu banyak, dan sekarang itu udah mulai banyak banget. Bahkan sampai titik ini pun, walaupun everyone know kayak Hactiv8 itu coder banget nih, penghasil coder, penghasil programmer, kita masih kok pakai platform low code and no code. Jadi kita nggak against it, kita embrace semua perkembangan teknologi justru. Mau dari gitu. yang paling hard kecilnya, hard low code, no code sama sekali. I see. Oke. Nah, pasti ini teman-teman banyak yang bertanya-tanya, aku yakin sih. Low code and no code itu sebenarnya apa sih Kak Vicky? Dan emang tuh manfaatnya low code and no code ini dibanding coding biasa tuh apa sih Kak? Boleh nggak Kak dikasih tahu? Sebenarnya tuh yang beda banget adalah kalau ngomongin coding programmer itu benar-benar hard code, semuanya itu tuh ya basically coding. Terus harus punya spesifik ataupun spesialis ngerti coding seperti apa. Tapi kalau low code and no code itu tuh
sebuah platform ataupun sebuah tools yang memang kita itu tuh nggak perlu ada level advance gitu. Bahkan kalau no code itu bener-bener nggak perlu ada background coding ataupun IT sebenarnya. Tapi platform itu memungkinkan kita untuk ngebuat website sendiri, aplikasi sendiri gitu. Jadi sebenarnya secara barrier itu lebih kecil. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, intinya simpelnya adalah bedanya kalau misalnya low code and no code adalah codingnya nggak banyak ya, bahkan sampai zero. Itu sih sebenarnya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya itu lebih ngebantu kita membuat aplikasi dan website. Cuman tinggal kayak jatuhnya jadi kayak kita pakai aplikasi juga ya Kak? Yes. Kayak misalnya waktu Hacktivate pertama kali kita baru mau launching gitu kan, website Hacktivate itu nggak di-build dari hard code, jadi nggak di-build dari scratch. Kita benar-benar pakai platform yang low code no code sebenarnya, karena kita perlu cepat, kita perlu responsif gitu. At that time timnya kita baru berapa orang sih gitu kan, dan kita harus fokusnya adalah bantuin orang belajar terus dapat kerja. Kalau misalnya we spend time too much on building website, telat kali kita sebenarnya buka registrasi untuk nyari orang supaya cepat berkembang. Nah, jadi low code and no code itu kenapa kita embrace that tools, karena itu mempercepat proses kita untuk adapt dengan kondisi gitu. Semua orang kan bilang teknologi bergerak cepat, ya kan, semua orang tahu. Dari situ kita ya udahlah, kalau cepat berarti itu juga kudu cepat nih gitu. Gimana caranya supaya kita bisa adapt dengan itu, dan low code and no code membantu kita untuk bisa melakukan itu. Bahkan saya yang marketer gitu ya, nggak ngerti coding, akhirnya memungkinkan saya untuk ngebuat my own simple landing page. Gitu. Ada teman-teman saya yang kayak, Fik, gue tuh mau banget nih ngebuat bisnis tapi gue kagak bisa ngoding dan gue pengen ada landing page. Gue kagak ada teman programmer, terus kalau gue bayar programmer nih kayak mungkin mahal gitu kan ya. Betul. Dan low code and no code membantu mengecilkan barrier itu dan membuat every type of dreams itu possible sebenarnya. Kayak gitu. Jadi itu ngebantu banget. I see. Berarti jatuhnya lebih cost efektif juga, lebih cepat. Betul. Aku juga efisien, timnya juga mungkin nggak terlalu besar. Dan nggak harus programmer semua gitu kan. I see. Iya. Soalnya aku juga sempat baca kalau beberapa bisnis awal pemula gitu justru kehambatnya malah ke hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya produk dia bukan website atau aplikasi kan gitu. Mungkin teman-teman yang lagi bikin bisnis awal gitu ya, recommended buat pakai low code and no code. Banget. Jangan sampai cuma gara-gara itu kehambat gitu. Karena pada akhirnya kan yang perlu kita fokuskan adalah solusi masalah apa sih yang mau kita solve, produk apa sih yang mau kita jual. Pada akhirnya kan aplikasi, tools itu adalah sarana untuk kita mencapai goal yang ada. Jangan sampai mandek di toolsnya. Betul. Oke Kak, yang aku kepo lagi nih, perkembangan low code and no code ini tuh menurut pengalamannya Kak Vicky dan dari pandangan Kak Vicky ya, mempengaruhi landscape-nya talenta digital nggak sih Kak? Banget. Oh ya? Banget. Mempengaruhi dalam hal juga, yang pertama sebenarnya talenta dengan anggapannya kemampuan seperti apa sih? Contoh yang paling dekat gitu ya. Kalau misalnya dulu kalau kita mikirnya marketing, yang penting dia bisa buat konten, mereka kreatif, terus abis itu bisa performance marketing misalnya. Tapi dengan adanya perihal low code and no code, ekspektasi itu mungkin mulai berubah. Kita harapannya harus bisa tech savvy ya, harus bisa pakai automation yang memang bisa ngebuat email reminder-nya cepet gitu. Jadi that type of understanding yang kita akan coba cari gitu. Bahkan tipikal posisinya pun juga sama. Contoh misalnya sekarang itu lagi heboh banget orang-orang nyari yang namanya UI UX. Kenapa? Karena dengan era low code and no code itu kan sesimpel kalau web page itu sebenarnya kan drag and drop ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya thinking, aku mau taruh di mana ya, atas dulu, bawah dulu, samping dulu, type of thinking mulai berubah. Kayak gitu. Betul. Jadi cara kita memilah talent pun juga akan berubah. Bahkan nih kalau kita ngomongin low code and no code kan kadang punya thinking, gue programmer, gue insecure dong, karirnya gue gimana nih, gitu kan. Nah justru sebenarnya pada saat kita nyari programmer tetap butuh. Tapi kita akan nyari programmer mana yang memang secara pengetahuan tools itu tuh luas. Nggak cuma hard code. Contoh di Hacktivate itu kita sekarang website itu sudah hard code, jadi udah bukan low code no code karena sudah growing ya. Betul, udah growing gitu. Dan programmer kita encourage ya, kalau kamu nggak harus build
ya ngapain gitu. Jadi misalnya nih semua proses detektifnya tuh otomatisasi semua dari dari hal kayak email reminder, terus notification tuh semuanya otomatis. Kalau dengan thinking semua harus di-build, bayangkan berapa besar tim programmer Hacktiviet harus punya untuk ngebuat API, buat nyambungin semuanya, ngebuat otomatisasi. Betul. Dan akhirnya kita akan spend time and money on that. Padahal kita fokusnya adalah untuk train student, ya kan? Fokusnya berbeda. Nah, makanya kita encourage, programmernya kamu pernah nggak pakai Zapier buat ngonekin misalnya. Terus kayak coba dong explore untuk opsi platform Webflow. Jadi kalau misalnya kita mau buat blog, kita pakainya itu aja. Jadi karena itu minim eksplorasi tools dan segala macam kan. Nah, jadi that type of learning yang jadinya ngebuat kita waktu kita memilih calon programmer nggak cuma hard code doang, tapi understanding terhadap itu semua itu penting. Karena kan sebagai perusahaan kalau misalnya nge-hire, aduh kalau timnya gue bisa ngebantu perusahaan gue jadi lebih efektif, lebih bagus dong. Betul. Gitu. Dan kalau misalnya gue nggak harus kayak invest gede banget di tim yang besar banget, lebih bagus lagi gitu kan ya. Terus kalau misalnya timnya gue bisa ngebantu gue lebih responsif lagi gitu kan ya, dengan perubahan akan lebih bagus lagi. Gitu. Kalau kayak case-nya mungkin ini nyebut produk nih, jadi Webflow, itu kan dia no code untuk website ya. Pada saat kita harus adjust struktur, adjust wording, itu very simple. Gitu. Betul. Tiba-tiba trennya berubah, kayak misalnya apa ya, kalau kita dealing sama B2C ya, bisnis individual. Trennya lagi naik konsernya Coldplay, lagi naik konsernya Taylor Swift, kontennya harus berubah dong supaya ngikutin. Dan low code and no code tuh ngebantu untuk ada efisiensi itu. Kalau misalnya hard code semua, Fik, ini kalau misalnya gue mau naikin button 2 sprint ya, lama banget 2 sprint gitu kan, gitu-gitu sih. I see. Ya. Berarti low code and no code sebenarnya, soalnya aku sempet dengar juga kayak dari temenku yang akhirnya berkecimpung di programming itu, mereka tuh ngerasa low code and no code justru malah jadi musuh mereka gitu. Masa aku belajar low code and no code, pride gue gimana gitu kan. Itu biasa. Ada yang temen aku yang kayak gitu justru. Tapi justru malah kalau misalnya wawasan dia luas, nggak cuma di hard code tapi di low code and no code, justru perusahaan justru lebih suka karena jatuhnya investmentnya gue asik nih. Lebih bisa lebih agile gitu. Sama kayak pemahaman mengenai AI gitu. Betul. Jadi kan sebenarnya di Hacktiviet pun kita ngajarin mengenai AI gitu, tapi kita ajarin dulu fundamentalnya, ngodingnya bener dulu, baru pakai AI supaya bisa ngebuat lebih efektif dan efisien. Jadi sebenarnya konteksnya lebih kayak gimana tools ini justru ngebantu kita lebih efektif dan efisien, bukannya menggantikan. Jadi aku selalu bilang ngedisrupt maybe, tapi apakah akan fully menggantikan? At this point sebenarnya belum bisa juga gitu. Itu sih. Oke, menarik. Oke, nanti aku langsung jadi banyak pertanyaan lagi, Kak, tapi sebelum kita dive deeper into this low code dan no code, kita kayaknya main dulu. Kita ada permainan namanya card challenge. Gak apa-apa, nggak usah takut Kak Vicky, karena itu lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Oke, kita move ke card challenge dulu ya. Di tangan aku sekarang udah ada card challenge-nya. Nah, ini ada beberapa sih, lumayan gemes-gemes sih challenge-nya, tapi no worries. Kakak boleh pilih salah satu di antara 5 kartu ini. Oke, yang tengah ya. Baca nih. Boleh dibacain ke teman-teman. Challenge-nya apa? Kok ketawa ya? Sebutin 2 fun fact tentang kamu yang belum diketahui siapapun. Apa tuh Kak fun fact? Pikir dulu Kak. Pikir apa ya? Aku nggak tahu. Yang random fact. Fun fact pertama itu adalah I can spend 8 hours binge watching. Yes. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Itu nontonnya pun nonton kayak series Criminal Minds, CSI, like for 8 hours straight. Kakak suka yang kayak criminal gitu ya? Iya. Kenapa Kak? Kenapa suka yang tegang gitu kayak gitu? Kayak aduh siapa ya pelakunya? Tapi Kakak kayak kalau setiap nonton, aku jadi ngomongin series. Kalau misalnya Kakak setiap ngomongin kayak nonton criminal series kayak gitu, Kakak bisa guess the pelakunya nggak? Most of the time sih bisa. Bisa. Most of the time sih bisa. Karena udah terlatih ya Kak. Betul, Itu 8 jam nggak ini? Enggak, iya. Oh my
Dan itu benar-benar kayak non-stop. Jadi kadang kalau misalnya satu season, misalnya kalau Netflix gitu ya 12 episode misalnya, bisa habis 12 jam gitu kan. Habis. God, Segitunya. okay. That's Gitu. really fun fact. Oke. Yang satu lagi Kak. Satu lagi, aduh, apa ya? Apa ya? Masih berhubungan dengan yang tadi nggak apa-apa ya? Iya boleh. Oke, karena semua orang suka surprise soalnya kalau aku bilang. Jadi tuh one series I can watch 2 kali sampai 3 kali. Contoh misalnya Criminal Minds 18 sesi. I've watched like 3 times. Hah? Itu kan Like seasonnya 3 banyak times. Kak? Banyak, dan itu selalu dari awal sampai akhir. Grey's Anatomy, I've watched like 3 times all seasons. Oh my Bones god. like 3 times all seasons. Oh my god. Soalnya aku juga suka binge watch kayak berkali-kali. Tapi kan kalau misalnya kayak aku cuma nonton yang seasonnya tuh Enggak, satu aku doang, dari awal doang. sampai akhir. Dari awal Iya. sampai akhir. Gitu. Karena that's how I really stress. Jadi how I really stress adalah supaya dengan nonton. Iya. Gitu. Dan gue tahu gue nggak terlalu suka romance, Oh, justru aku bukan. komedi. Jadi makanya nonton something yang gue tahu nih gue udah pernah nonton. Jadi kalau misalnya gue bengong kayak ya udah gitu. Ya udah gitu. Oh ya kayak nonton aja gitu. Ya, nonton aja gitu. Tapi ya nggak lost in translation juga. Iya. Tiba-tiba dipanggil, woi gitu kan. Ya, Oh tahu iya juga iya gitu. iya. Oh I see. Jadi ya itulah. Sekarang lagi ngulangin lagi Bones. Apa? Bones. Oh my god. Oh itu berapa season ya Kak? Itu ada 12 12 season. Dan aku akan mulai dari 1 lagi ya. Itu wah 8 tapi setiap hari nggak 8 jam dong Kak? Oh enggak dong, karena kerja. Iya makanya. Gitu. Oke, that's a really fun fact came from Kak Vicky. Mungkin teman-teman di sini yang suka binge watching 8 jam, ada yang sama juga kayak Kak Vicky nggak? Komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, kita langsung move ke Oke. segmen selanjutnya. Kita ngomongin low code and no code lagi Boleh, ya Kak. boleh banget. Kak Vicky, tadi kan kita udah ngobrol lumayan banyak tuh surface-nya aja, surface-nya dari low code and no code. Sekarang aku pengen dive deeper to low code and no code. Nah, aku lebih pengen nanya, emang pentingnya, tadi kan kakak juga pakai no code kan nggak ada skills coding sama sekali kan kak, but then you mention kalau misalnya ada programmer yang mau bekerja di mungkin startup atau gimana, justru mereka harus adapt juga nih ke low code dan no code tersebut. Nah itu tuh gimana ya kak caranya mereka tetap mengembangkan fundamental skills tapi sekaligus belajar juga nih sama yang low code and no code ini. Oke, jadi mungkin aku share my thought dulu regarding fundamental skill ya. Jadi kalau menurut aku fundamental skill itu bukan cuma perihal kita bisa coding atau enggak. Gitu. Fundamental skill itu adalah understanding bagaimana cara kerja sebuah tools ataupun sebuah produk ataupun sebuah platform. Gitu. Karena soalnya gini, mau itu no code kesannya kan very simple, oh nggak usah coding gampang, nggak juga gitu. Kalau kita nggak understand how to use it itu juga nggak bisa. Gitu. Fundamental skill itu juga ngomongin understanding bagaimana saat kita ngelihat struktur data, gimana kita learn from it, sehingga bisa ngebantu kita akhirnya solving the problem using the technology. Karena kan teknologi itu kan ada sebenarnya goalnya itu adalah untuk menyelesaikan macam-macam problem di masyarakat kan sebenarnya. Betul. Jadi goalnya adalah itu gitu, dan understanding mengenai itu dulu itu penting. Jadi kalau misalnya ada pride dan segala macam itu bisa dihilangkan karena understanding fundamental skill itu perlu, karena itu ngomongin juga logika berpikir. Oh iya, Gitu. iya. Tadi kan sebelumnya saya bilang walaupun itu no code perlu ada understanding logika berpikir. Gue harus yang mana dulu, harus ngambil potongan yang mana dulu, terus aku harus nyusun yang struktur yang mana dulu. Itu kan sebenarnya logika berpikir untuk akhirnya logika struktur untuk kita akhirnya bisa menghasilkan sebuah aplikasi ataupun sebuah web misalnya. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, gimana cara ngelatih sebenarnya banyak banget. It's not a rocket science. It's basically practice. Gitu. Jadi nothing, kalau bilangnya orang nggak ada yang namanya hal-hal yang instan ya. Gitu. No code pun juga nggak instan loh. Gitu. Waktu aku mulai berusaha ngebangun sebuah web using a no code platform aja, it takes time. I spend like kayak 3 hours gitu, 3 to 4 hours cuma buat ngebuat satu
page itu cuma home doang untuk gonta-ganti struktur. Iya. Gitu. Jadi that type of logical thinking yang diperlukan gitu. Dan practice itu penting. Jadi sama deh kalau misalnya kan suka bikin mie rebus aja tuh nggak instan, lu harus nunggu 3 menit. Step by step. Betul, sama juga dengan fundamental skill dan akhirnya gimana kamu ngebangunnya. Semua butuh waktu, semua butuh latihan. Secara aktif cari tahu gimana caranya gue bisa belajar A, B, C, D. Dan kayak misalnya nih Generation Girl, it's a community yang you can kayak look into dan akhirnya you can start at something. Kayak gitu. Betul. Tapi fundamental skill tuh harus dilatih. Nggak ada yang tiba-tiba oke, gue jago banget fundamental skill. It needs practice. Gitu. I see. Ya berarti emang kalau misalnya programmer ini justru udah ada nilai plus ya karena mereka udah kebiasa dengan logical thinking that they have while coding gitu. Jadi jangan nge-limit yourself. Kalau kamu tuh udah bisa coding, jangan limit, oh enggak deh gue coders banget nih dan gue ke-limit gue nggak mau yang lain gitu. Justru you have the privilege because you already know how to code, sehingga adaptasi terhadap low code and no code akan lebih cepat compare tuh orang-orang yang baru mau mulai gitu. Jadi jangan melimit, baik untuk yang belum ada latar belakang coding juga jangan melimit, gue nggak bisa nih, coba dulu aja gitu kan. Coba dulu aja. Bener. It might take longer but you will get there. Oke. Oh ya, berarti aku juga sekarang aku juga jurusanku tuh juga IT sebenarnya Kak. Jadi aku dulu tuh sama sekali nggak pernah ada belajar tentang low code and no code kan. Cuman full hard code aja gitu dan aku kurang suka sih hard code cuman betul aku setuju karena logical thinkingnya bikin kita lebih cepat, gak cuma di low code and no code ya, maksudnya benar fundamental skill set kalau buat kerja jadi lebih terstruktur gitu ya. Iya aku setuju sih. Nah kalau misalnya ngomongin terkait antara kemampuan sama ngegunain si platform low code and no code ini ya Kak, menurut Kakak bagaimana sih perkembangan karir para di teknologi ini? Apakah menurut Kakak low code ini akan menjadi future, like the new future, atau sebenarnya tetap si hard coding ini will be the key, will be the main actor di industri teknologi? Kalau misalnya untuk low code no code, it can be the future. Even now aja kan most of the business kan udah mulai lari ke low code and no code. Bahkan untuk bisnis yang udah grow pun mereka masih use low code and no code sebenarnya. Tapi apakah itu berarti kita nggak akan butuh programmer? Enggak gitu. Activate pada saat dia memutuskan dari low code ke no code harus ngebangun sebuah website yang memang di hard code dari scratch, itu dengan thinking karena ada limitasi. Gitu, dari hal paling basic misalnya tracker dari sudut pandang marketing, masang tracker A, B, C, D, beberapa fitur no code ada limitasi seperti ini, atau misalnya kita mau optimize dari segi user interface, user experience. Tidak semua platform low code and no code tuh provide itu semua, sehingga pada akhirnya harus berlari ke arah sana. Even untuk seseorang bisa build this low code and no code, itu kan butuh programmer juga untuk build sebenarnya. Jadi kalau misalnya is it the future? Yes. Tapi apakah programmer akan jadi main actor? It can be yes or no. It depends sebenarnya. Karena it's very fluid ya dari segi industrinya. Kayak kalau misalnya kamu di tech industry ya mungkin programmer still gonna be an actor. Tapi kalau misalnya industri, misalnya pabrik, is it gonna be the actor? We still don't know sebenarnya akan ke arah mana. Jadi sebenarnya ini benar-benar tergantung dari industri masing-masing juga gitu. Tapi definitely low code and no code itu bisa jadi feature-nya nanti. Makanya penting untuk kita adapt and embrace. Technology is about how we adapt to changes kan sebenarnya gitu. And it includes how programmer adapt, how we adapt. Tapi kita juga tidak kehilangan fondasinya kita. Kayak fundamental tuh kayak fondasi sebenarnya. Rumah kalau misalnya fondasinya kuat, lu mau bangun 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, will stay. Yes, itu bakal aman banget. Tapi kalau misalnya fondasi fundamental kamu nggak kuat, kamu mau gimana pun juga itu nggak akan kuat. Gitu. Iya. Berarti emang penting banget ya Kak sih fundamental skills ini. Kamu punya fondasi yang kuat bukan berarti kamu nggak boleh bangun 2-3 tingkat dong. Iya, betul. Benar. Malah it's getting bigger karena you have a strong foundation. I see. Oke. Ngomongin fundamental skills ini
Menurutku ada beberapa hal yang diomongin dari Gen Z ya kak. Fundamental skills tadi kan kita juga ngomongin logical, gitu kan. Ini, aku tuh anak Twitter banget ya, anak X banget. Jadi tuh banyak banget. Kayaknya bukan Gen Z sih yang merasa, mungkin generasi yang lebih awal ngerasa tuh Gen Z probably lack of fundamental skills, atau mungkin apalagi yang logical thinking dan sebagainya. I'm not sure karena aku juga bukan pakar sosial, nggak bisa ngambil kesimpulan dari itu. Cuman banyak yang ngerasa, apalagi generasi yang di atasnya gitu, ngerasa Gen Z tuh kehilangan itu gitu, fundamental skills gitu. How do you see it? Apakah kan soalnya kakak perwakilan dari MZ kan ya, millennials kan ya kak? Ya, millennials. How do you see that Gen Z about fundamental skills? Oke, sebenarnya ini masalah timing menurut aku. Kalau Gen Z kan sekarang berarti dia baru mulai kerja ya. Berarti kan sebenarnya dia baru mau mulai understanding about the fundamentals. Alright. Gitu. Mereka baru mulai masuk ke masa internship. Ya dong. Jadi sebenarnya pemahaman tentang fundamental di certain of timeline ya pasti belum banyak. Tapi apakah berarti nggak ada opportunity-nya? Enggak juga gitu. Justru sekarang saatnya adalah, gue baru mulai, gue tahu seberapa penting yang fundamental, berarti ini saatnya buat Gen Z untuk kayak cari tahu gitu. Dan kita sebagai millennials juga harus bisa ngeliat itu. Kalau kita pertama kali kerja dulu kita dilihat sama baby boomer, kan ini orang bisa kerja apa enggak sih? Sama aja gitu ya. Kita baru start gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dengan rentang taman yang sekarang mungkin gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Justru ini harus benar-benar collective effort dari Gen Z maupun dari kita pun untuk kayak ngebantuin mereka tuh punya fundamental skills. Kan sekarang kan lagi heboh banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang ngomong nge-hire Gen Z karena kayaknya lembek banget nih gitu kan. Iya kan, itu kan yang terjadi stereotipnya. Betul. Gitu. Tapi aku selalu percaya saat kita nge-hire orang, itu our responsibility kita juga untuk ngebantu mereka untuk nggak lembek. Betul kan? Karena mendingan gue invest ke anak-anak daripada gue biarin, terus company gue jadi berantakan juga sebenarnya. Karena yang stay adalah orang-orang yang lembek gitu kan. Jadi makanya aku bilang ini cooperative effort antara baik dari pihak si employersnya, managersnya dengan si Gen Z juga. I see. Apakah pusing? Ya pusing karena emang ada juga tipikal Gen Z yang udahlah nggak mau lah gitu. Bener-bener kayak that depends on the person ya. Betul. Tapi ya kita millennials at the time juga ada seperti itu. Jadi sebenarnya stereotip mostly seperti itu, tapi it doesn't mean it have to be that way. Di bootcamp Hacktivate itu banyak banget Gen Z karena masih Gen Z kan. Tapi they can survive a bootcamp like 9 hours a day. They can survive a bootcamp yang kayak misalnya every day buat project nggak berhenti-berhenti. It proves bahwa if they want it, they can do it. Gitu sebenarnya. I see. Oke. Aku jadi penasaran menurut kakak nih, Gen Z ini untuk menambah fundamental skills mereka kan banyak banget ya kak komunitas gitu. Kalau dari platform Hacktivate sendiri juga banyak bootcamp. Menurut kakak how they can utilize all of this community to build their fundamental skills? Menurut kakak gimana sih kak, ada tips nggak sih buat mereka? Mungkin first thing first itu adalah understanding. Yang paling gampang itu adalah is it really what you want or not? Karena semua tools bisa ada, but if it is not what you want, lu nggak pakai dan lu gak akan bisa ngeliat itu semua. Sebenarnya. Karena kan sebenarnya komunitas banyak, terus kayak pendidikan banyak, bahkan universitas pun udah mulai ngebuat kelas-kelas kecil yang memang ngajarin kayak misalnya sekarang kan lagi heboh cyber security, generative AI itu udah mulai banyak banget, data science itu udah mulai ngajarin gitu. Tapi if you don't want it, you will never find it sebenarnya. Gitu. Jadi penting banget untuk set the mindset. Kalau emang lu mau, set your goal. Nggak usah panjang-panjang. Goal-goal kecil terlebih dahulu. Gitu. Kalau lu tahu goalnya seperti apa, lu tahu mau kemana, that's one thing. Tapi nggak kalah pentingnya juga adalah teman-teman tahu dulu sekarang gua ada di mana. Posisi kita tuh sekarang di mana sih? Google Maps, lu mau ke Senayan City. Kalau misalnya kita nggak share location ke Google Maps nggak akan bisa ngasih kita ke Senayan City. Nggak mungkin. Dong? Iya, betul. Jadi understanding, gue itu tuh sekarang IT apa bukan, gue itu tuh ada orang-orang nggak di sekitaran gue yang misalnya bisa ngebantu gue tuh ada akses nggak ya untuk komunitas, understanding dulu. Kalau misalnya ternyata
oh ternyata gue udah ada nih, gue udah ada temen nih. Berarti kan langkah selanjutnya adalah gue ngomong sama temen gue. Iya. Tapi kalau gue nggak ada, oke, gue Google aja deh. As simple as that. Jadi untuk understanding kita di mana dulu, untuk tahu arahnya kemana. Karena kan kalau kayak Google Maps dia pasti akan kayak lewat jalan sini, beda-beda dong. Betul. Eventually we are the one who choose which path that we want to follow. Yes, Ya dong. yes. Wah, analoginya Google Maps sih. Oke, lanjut. Iya, kalau misalnya aku sendiri, I'm quite an introvert. How I learn adalah mungkin bukan dengan join a community. Karena aku benar-benar bakal gagu banget deh kalau misalnya ketemu orang yang aku gak kenal. Gitu. How I learn adalah dengan cari specific mentor. Joining a class gitu, supaya aku bisa belajar. Karena gue tahu gue di mana. Yeah. Nah setelah tahu itu baru deh teman-teman pilah-pilah nih, gue tipikalnya gue akan belajar dari komunitas, dari university, atau misalnya dari mentor, join classes, atau simply gue coba sendiri dari YouTube. Oh, oke. Latih itu pelan-pelan, eventually teman-teman akan get there. I see. Iya. Kadang suka kelewatan sih teman-teman tuh untuk cari tahu dulu nih kita lagi ada di mana sih. Kadang udah rancu duluan, udah yang kayak udah mikirnya gue mau jadi ini, gue mau jadi top programmer Indonesia. Betul. Justru yang paling basicnya dulu kelewatan gitu kadang ya. Iya sih, benar Kak. Lanjutin ngomongin tadi nyari komunitas dan nyari resource. Aku pengen nge-spill juga ke teman-teman, kayaknya Hactivate dan Generation Girl ada kerja sama nih Kak. Hactivate itu kan juga nge-provide program-program ke khususnya para Gen Z kan, karena emang yang lagi emerge, yang lagi nyari opportunity di Gen Z gitu. Kira-kira apa sih programnya Kak Vicky? Oke, jadi dari Hactivate dan Generation Girl, buat teman-teman komunitas Generation Girl, kita akan ngasih 5 free online Udemy course. Topiknya itu pun macam-macam. Itu ada dari machine learning menggunakan Python, terus Python for pemula juga, terus kita juga ada kelas HTML, CSS, social media marketing, dan juga how to learn Java sebenarnya. Jadi itu benar-benar buat mulai teman-teman terhadap ataupun yang baru mau masuk karir as programmer. Makanya teman-teman jangan lupa collect loyalty point ya. Soalnya banyak banget kan programnya gitu. Habis di-collect di-spend juga. Iya, lumayan kan? Benar, habis di-collect di-spend ke 5 program tadi. Oke, Kak Vicky, tadi aku dan Kak Vicky udah ngobrol banyak banget kan tentang low code dan no code, especially fundamental skills, apalagi yang lagi emerging ini sekarang Gen Z gitu kan. Yang ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup buat Kak Vicky. Ini kayak penting banget nih, soalnya ini harus jadi pertanyaan pamungkas gitu kan. Ini pressure. Jangan pressure Kak, pasti Kakak bisa jawab nih, yakin aku. Apa sih Kak yang perlu disiapkan untuk para pemula ini, whether it's Gen Z or not? Karena kan kalau millennials juga aku lihat-lihat banyak yang switch karir kan ya. Menurut Kakak apa sih yang perlu disiapkan untuk mereka-mereka yang mau masuk ke dunia digital, terutama dalam konteks tadi ngembangin si fundamental skills ini sebagai programmer gitu? Oke, jadi balik lagi, first mindset dulu. Is it what you're looking for or not? Karena kalau misalnya this is not what you're looking for, kamu bakal stop di tengah-tengah. Yes. Karena nggak berusaha nakut-nakutin, tapi especially as a programmer, it's not easy, it's tough gitu. Karena I've seen all of the bootcamp student, struggles juga gitu. Jadi put your mindset right dulu. Lalu yang berikutnya adalah planning gitu. Tadi kan saya sempat mention analogi Google Maps. Yes. Planning itu penting. Setiap orang itu plannya beda-beda. Plannya saya dengan plan teman saya itu juga mungkin akan berbeda gitu. Dari perihal apa yang mau ditempuh, saya maunya data science, apakah saya jadi programmer itu juga beda. Jadi understanding plannya kamu seperti apa dengan knowing kamu di mana. Gitu. Nanti setelah itu kamu mulai latihan gitu. Latihan, mulai ngulik-ngulik. Mulai ngulik-ngulik mana yang works buat kamu, mana yang tidak. Terus kalau misalnya ngoding kan it's all about praktek ya.
jangan lupa ngelakuin review. Ini orang yang suka lupa. Habis nyoba, lupa di review gitu Iya. Nyoba Bener aja. nggak? Nyoba aja gitu, hasilnya gimana, bagus apa enggak. Terus kayak, oh kemarin aku di level ini, sekarang udah di level ini. Gimana aku bisa ke level ini ya, dan akhirnya aku mau lanjut gimana. Oke. Gitu. Kalau pakai analogi lagi nih, masak pop mie aja yang instan, kan ada stepnya. Setelah itu kan kita mesti ngecek nih, udah lembek apa belum? Oh iya. Kekenyalannya pas apa enggak? Iya. Ada yang salah apa enggak? Iya. Kurang air apa enggak? Iya. Ya kan? Kita review dulu gitu. Untuk akhirnya kita bisa menikmati itu pasti dengan tahapan, oh ini udah pas nih. Atau kita bisa pilih, gue makan dulu deh, ntar gue buat lagi yang baru. Nextnya karena gue ngelakuin review, oh kemarin kagak boleh lebih lama. Iya. Akhirnya nggak boleh kebanyakan. Akhirnya kita bisa semakin jago lagi dalam membuat mie rebus gitu ya. Tapi kita juga semakin jago lagi dalam menjadi programmer. Jadi review itu penting. Terus yang berikutnya adalah, ini menurut aku sangat penting, adalah dengan sharing. Kenapa? Sharing. Dengan sharing kita itu belajar sebenarnya. Dengan sharing kita jadi tahu kan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, oh ternyata gue belum tahu begituan ya. Gitu. Kenapa gue kagak tahu yang perihal ini ya? Dan kadang tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul. Dengan sharing akan banyak challenge, questions yang akan ditanyakan ke kita untuk mengetes seberapa jagonya kita at this point. Jagonya kita di tahun 2023 compare to jago 2024 might be different. Saya di 2016 low code cuma 1 gitu kan. Tapi sekarang udah banyak banget gitu kan. Jadi teman-teman harus keep practicing active learning. Kayak gitu. Nggak boleh berhenti. It's not a rocket science. There's no such thing kayak tiba-tiba bisa. Gitu. It's all hard work gitu. Dan yang paling penting adalah at the end circle itu akan terus berjalan, muter muter. Teman-teman akan revisit lagi, oke setelah jadi programmer gue mau ngapain ya? Apalagi yang mau gue kejar ya? Apakah gue mau naik level lagi dari programmer hardcore gue jadi CTO, akhirnya gue thinkingnya strategically, itu akan muter lagi. Sekarang udah di mana nih, kalau gue mau jadi head, gue mau jadi CTO gitu kan ya, posisi gue sekarang bisa apa nih? Plannya mulai lagi, belajar lagi, review lagi, recheck lagi, semua muter. Sampai di level dimana teman-teman kayak, oh ini mandek nih udah nih. Tapi yang selalu saya percaya adalah, there's no such thing as mandek dalam hal learning ataupun grow. Kayak gitu sih. Posisi mungkin, tapi kalau untuk belajar dan sebagainya, sampai mati harus belajar terus. Betul. Oke, setuju Kak, setuju. Thank you so much Kak Vicky, udah sharing ke kita, ke aku juga jadi dapat insight sebagai Gen Z, soalnya aku perwakilan Gen Z juga kan, dari tadi ngomongin Gen Z mulu. Oke, thank you so much Kak Vicky buat sharing-sharingnya. Jangan bosan buat kita ajak ngobrol-ngobrol ya Kak. Jangan bosan juga ngomong sama saya ya. Karena pasti teman-teman juga pengen tahu banyak insight, apalagi untuk kayak ngobrol bareng Kak Vicky yang emang udah lama gitu kan, kita butuh. Iya, tapi kita butuh gitu. Tua banget nih gue kayaknya mah. Tapi kita suhu gitu Kak. Oke. Thank you so much Kak Vicky once again. Thank you. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Kak abis ini. Let me remind juga nih ke teman-teman semua untuk komen juga di bawah, kalian tuh mau kita ngobrolin apa lagi sih gitu. Apakah kita mau ngomongin mungkin teknologi atau mungkin ke biology or anything, please let us know. And also jangan lupa untuk like and share and subscribe YouTube kita, dan juga jangan lupa follow social medianya Generation Girl di generationgirl.id. See you in another episode of Gen Z Curcol. Bye bye.